tolong nih pemerintah harus tegas, MUI harus tegas, intelijen harus tegas, ya, Bais bin harus tegas. Siapapun dia yang akan merubah Pancasila dengan ideologi yang lain dan akan merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, itu harus ditumpas habis. Ya kan begitu kata Tuhan. Manusia dikasih akal supaya cari jalan keluar. Kok ikut instruksi? Berarti dengan contoh sholat id yang kemarin itu berarti Yang dasar itu yang mana? yang hari raya ini juga Kami berapa hari raya seperti ini? 10 hari raya sudah. maksud saya sudah menjadi dasar pemikiran juga yang Bukan dasar pemikiran, itulah akal sehat. akal sehat. Melalui akal sehat. Ente saja, ya ini kan sudah dekat tetangga ente ya. Asik. Yang tidak ada apa-apa terus berdekatan. Ente suka jengkol, saya suka petik. Oh, bau jengkol, oh bau petik. Kan nggak enak, tapi kalau jaraknya serentang tangan, mau deh, mau nggak akan tahu. Kok dalilnya begitu? Untuk apa cari dalil yang susah-susah? Agama itu gampang, maka jangan dipersulit. Salah satu dari ini ya manfaat menjaga jarak itu ya, contoh kecilnya. Itu perintah ilahi. Menjaga jarak itu perintah ilahi. Gimana saya? Soekarno jadikan madhab, emang kenapa? Saya dan bab ini madhabnya Bung Karno dalam bidang pembangunan ekonomi bangsa, madhabnya Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Panji Gumilang ada-ada aja. Apa? Mazhab Soekarno? Apa-apaan? Panji Gumilang, Abdul Salam. Sejak kapan Pak Soekarno jadi ulama mujtahid? Jangan jual-jual Pak Soekarno. Panji Gumilang, Pak Soekarno seorang proklamator, negarawan yang sudah sangat berjasa kepada negara Republik Indonesia dan berjasa kepada seluruh umat Islam dan seluruh rakyat. Jangan kotori itu Pak Soekarno dengan doktrin dan pemikiranmu yang salah itu. Nggak ada tuh di Indonesia, di dunia tuh mazhab Pak Soekarno. Ngarang-ngarang aja. Walau bisa nggak tahu kalau dipakai oleh mazhab orang-orang yang dulu mantan NII, Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia yang saya tahu itu pemikirannya itu kepada Kartosuwiryo. Saya sudah tahu betul, insya Allah siapa kamu Panji Gumilang. Insya Allah saya tahu, ya, insya Allah saya tahu. Ini rakyat Indonesia, awas hati-hati, jangan dibodohi oleh oknum-oknum yang dulunya mantan NII, Negara Islam Indonesia, yang ingin membuat negara di dalam negara Indonesia ini. Hati-hati, seperti benar ajaran agama Islam tapi nyimpang. Ini pemikiran NII, paham NII ini menurut saya ini musuh negara dan musuh agama Islam dan musuh umat Islam. Karena kepada negara dia ingin merubah ideologi negara menjadi ideologi yang dia pikirkan sendiri, mengatasnamakan Islam, tapi pun tidak Islam, nyimpang. Dan kepada agama Islam juga bukan menjadi penguat Islam, bukan. Islam itu hanya dijadikan barang dagangan, hanya casingnya aja. Karena ajaran Islamnya dirubah-rubah, fikih Islamnya dirubah-rubah. Bahkan bisa jadi syahadatnya pun dirubah. Mana? Pemikiran NI yaitu ciri-cirinya zakat dirubah. Yang mestinya 3,5 liter yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dirubah, yaitu menjadi
uang yang jumlahnya sebanyak kita mandi dengan sabun dan odol, dihitung berapa tahun umur kita. Sejumlah itu kita harus bayar zakat. Ya tentunya ke tokoh NI tersebut. Nah, itu pemikiran yang salah, pikir dari mana itu? Dari jonggol. Yang kedua, pemikiran dan paham NDI menganggap bahwa negara Indonesia ini, kalau dalam perjuangan Rasulullah dianggapnya ini fase Mekah. Jadi Indonesia ini dianggapnya seperti di Arab yang zaman Nabi Muhammad pertama kali di Arab. Jadi baru tauhid, belum ke masa hukum tentang ilmu dan hukum. Oleh karena itu, maka sholat tidak diwajibkan kecuali di luar dia telah sholat. Padahal ajaran intinya belum mewajibkan sholat. Nanti wajibnya sholat sudah pas Madinah, artinya kalau dia sudah menguasai Indonesia, menjadi presiden Indonesia atau apa, nah, dia bilang ini sistem Islam paling enggak. Nah itu baru pun kalaupun mau itu sholatnya pun nanti menurut pemikiran dia lagi, nanti dirubah lagi. Bisa jadi dirubah itu. Subuh mungkin 1 rakaat, nanti dohor mungkin 2 rakaat. Ya. Ya, yang ketiga karena ini fase dianggapnya Indonesia ini sekarang ini fase Mekah, berarti orang yang di luar orang NII itu kafir, musyrik, maka hartanya pun halal diambil, dicuri, digarong, ditipu, boleh. Nah, uangnya buat siapa? Ya buat dia, buat bos-bos itu, buat bosnya. Ngomongnya buat pembangunan pesantren dan sebagainya. Ya, dia bilang itu zakat dan sebagainya. Dia bilang itu sodako, infak dan sebagainya. Jadi yang dijual-jual itu agama Islam, tapi nyimpang dari Islam. Maka wajar kalau ada oknum NII yang punya pesantren megah cepat pembangunannya. Dia bilang zakat, tapi bukan zakat, hasil meres itu. Anggota yang di luar harus store, harus bayar. Boleh dapat nyuri dari orang tuanya, karena orang tuanya pun dianggap kafir bagi orang lain. Ya, dapat ngegarong, dapat nipu. Ini store tuh ke bos-bosnya. Yang kedua, dananya dari mana? Ya, dari santri-santrinya, ada orang tua santri dengan menjual-jual infak dan zakat. Zakatnya itu seperti tadi dihitung-hitung. Jadi bukan zakat itu mah, mengatasnamakan Islam aja, pemerasan itu. Maka jangan heran kalau pembangunan pesantrennya pun pesat, nggak aneh. Jadi orang NI ini, oknum NI ini mempunyai anggota yang di dalam dan di luar. Intinya apa? Dia ingin mendirikan negara di Indonesia ini negara Islam, dan Islamnya pun tidak sesuai dengan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada ajaran agama Islam yang harus sesuai dengan pemikirannya sendiri. Nah, awas hati-hati orang Indonesia, ya. Tapi dia pinter dia menyembunyikan dirinya. Di depan orang dia adakan sholat dan sebagainya. Padahal tidak. Yang selanjutnya cirinya, setiap orang yang masuk NI itu dibeat. Nah, di antaranya dia menolak Pancasila, ya. Dan syahadatnya pun nanti bisa jadi diganti oleh dia. Bukan lagi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, bisa jadi dia akan bersaksi bahwa tiada negara kecuali negara NII. Tiada hukum, tiada Pancasila kecuali hukum NII. Bisa jadi seperti itu. Harus hati-hati nih. Oknum-oknum NII itu ngomongnya agama Islam, tapi agama itu rata-rata hasil dari pemikirannya sendiri. Dengan beranggapan kebebasan berpikir, berakal. Agama adinul akli, agama itu akal. Iya, bukan akal seperti, maaf ini, bukan akal seperti mereka. Bukan akalnya seperti akalnya Panji Gumilang, bukan. Akalnya orang-orang yang jernih, akalnya orang-orang yang hatinya suci, yang bersih, akalnya orang-orang yang dituntun oleh ilmu, bukan akal yang bawa skarap dewek. Apaan? Benar, adinul akli. Akal siapa dulu? Akal yang tidak terkontaminasi oleh nafsu. Akal orang-orang yang hatinya hanya kepada Allah, hanya untuk Allah segala sesuatunya. Bukan akal yang didominasi oleh orang yang mesum, yang syahwat mesum, yang terkadang santrinya aja dicabuli.
Akal apaan itu? Nggak mungkin ada akal orang yang bisa jernih, tetapi syahwatnya bebas. Jinah seperti dihalalkan, dibiasakan. Makanya santri banyak jadi korban. Akal yang dari orang-orang yang dipenuhi oleh nafsu syahwat kepada perempuan dicabuli. Jangan percaya itu. Akal apa itu? Ya, akal yang dimaksud ad-dinul akli itu akalnya seperti akalnya Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, akalnya Imam Nawawi, akalnya Syekh Nawawi, akal orang-orang yang hatinya bersih, tidak ada nafsu-nafsu syahwat, nafsu dunia, nafsu politik, kagak ada. Nah, hatinya hanya untuk Allah, agama hanya untuk Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Agama bukan untuk memeras orang lain, tapi untuk membahagiakan, memaslahkan orang lain, bukan untuk meras. Bukan untuk meras kemudian untuk membangun pesantren dirinya. Awas, hati-hati. Ini pemerintah harus jeli, harus tegas. Jangan dibiarkan seperti ini. Karena itu lama-lama akan merubah Pancasila dan merongrong negara Republik Indonesia. Ya, saya tahu nih insya Allah. Karena ketika terjadi di Banten itu sebuah kejadian adanya NI ya diburu-buru tuh, NI diburu di Banten. Saya tuh udah besar, udah dewasa. Saya tahu tetangga saya banyak yang masuk NII. Dan saya tahu tokoh NI yang dulu di Banten yang kabur ke Malaysia, ngumpet ke Malaysia. Ketika Pak Soeharto tumbang, dia balik lagi ke Indonesia, diganti yang dulunya harokah politik, diganti membuat pendidikan. Makanya diterima oleh pemerintah Indonesia, dibungkus oleh pendidikan. Nggak taunya dia racuni, lewat pendidikan lah dia racuni nih orang Islam. Dirubah-rubah tuh, tentang sholatnya dirubah, majelis di situ bilangnya majelis sholat. Nggak ada yang namanya majelis sholat, bukan majelis sholat, ada juga majelis dzikir. Sholat di mana-mana juga, kalau nggak di musola, di masjid atau di rumah, nggak ada tuh majelis sholat. Ngapain ngarang aja? Menafsirkan surat Al-Mujadilah itu kan karap deweknya sendiri. Ya, direnggangkan dalam sholat, ketika sholat. Karena itu katanya juga itu majlis boleh. Iya, kalau majlis dzikir baru direnggangkan supaya orang itu bisa tenang dalam berzikir. Ya, ini ngarang aja nih. Awas, hati-hati. Ini saya menghimbau dan memberikan saran kepada pemerintah negara Republik Indonesia, khususnya kepada intelijen yang jeli, yang tegas. Kalau memang akan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, kalau memang akan menjaga Pancasila menjadi falsafah negara Republik Indonesia, awas, hati-hati. Harus tegas nih pemerintah. Jangan segan, jangan takut. Saya tahu, insya Allah, saya menduga di belakang si Fulan tadi, yang di belakang pondok pesantren itu tuh, saya tahu ada tokoh-tokoh gede lah. Tapi saya tidak menyalahkan yang di belakangnya karena mereka tidak tahu dalam-dalamannya. Tapi saya tahu, insya Allah. Ya, tolong nih pemerintah harus tegas, MUI harus tegas, intelijen harus tegas, ya, Bais bin harus tegas. Siapapun dia yang akan merubah Pancasila dengan ideologi yang lain dan akan merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia, itu harus ditumpas habis. Sekali lagi saya katakan nih kepada saudara saya, hati-hati, bahwa NI itu musuh negara, musuh agama Islam dan musuh umat Islam. Hati-hati. Saya kasih tahu ciri-cirinya tadi itu. Merubah-rubah fikih menurut karpe dewek. Fikih dirubah. Awas, hati-hati. Saya menduga itu jelas itu NI, pemahaman NI. Ya. Nanti ada perubahan yang lain, bukan hanya tentang barisan sholat, tentang azan, tentang khutbah, diganti perempuan. Banyak lagi nanti makin nyeleneh ke sananya. Hati-hati umat Islam. Ya.